Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Inzoni akan mewakili kelompok 1 untuk menjelaskan tentang materi kami berkenaan dengan Understanding by Design atau dikenal sebagai UBD. Di dalamnya kita akan mengenal konsep backward design. Nah, khusus dari kelompok 1 itu akan membahas tentang step 1 atau langkah pertama, yaitu tentang tentukan hasil yang diharapkan berupa tujuan dan sasaran dalam pembelajaran. Untuk mengetahui tentang penjelasan dari step 1 ini, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan understanding by design atau UBD. Adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, dari sana kita akan mengenal di dalamnya konsep backward design, di mana kita sebagai seorang guru atau pendidik mesti pertama-tama menentukan hasil yang diharapkan dari siswa dari suatu proses pembelajaran sebelum menentukan proses belajarnya sendiri. Nah, dari penjelasan ini kita dapat melihat bahwa backward design ini mengandung 3 poin penting. Yang pertama adalah produk, yang kedua itu adalah proses, dan yang ketiga adalah progres. Dalam urang lingkup backward design yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk lebih mengetahui dan memahami itu, maka kita akan melihat kerangka berikut ini tentang backward design model. Nah, di dalam backward design model itu terdiri atas 3 tahap. Tahap yang pertama atau step 1, step 2, dan step 3. Dan khusus untuk kelompok 1 itu membahas tentang step 1 berkenaan dengan determine learning goals and objective. Maksudnya dari step pertama atau langkah pertama ini adalah tentukan tujuan dan sasaran pembelajaran dari KBM yang berlangsung atau akan diterapkan oleh guru di dalam kelas. Nah, di dalam konteks step 1 ini secara umum hal-hal yang harus diketahui oleh dan dipahami oleh seorang guru yaitu ada 2. Yang pertama adalah what a learning soul know be able to do by the end of the course. Maksudnya di sini adalah apa yang harus diketahui dan didapat oleh siswa setelah kegiatan kelas itu berlangsung. Ya, jadi seorang guru harus mengetahui apa sih yang akan didapatkan oleh seorang siswa dari pembelajaran yang diberikan atau pembelajaran langsung dan apa yang dia dapatkan dari yang diketahui dan apa yang dia dapatkan. Sehingga terbentuklah di sini yaitu keterhubungan antara pembelajarannya sehingga pembelajaran tersebut dapat terfokus dengan baik kepada siswa. Yang kedua yaitu hal yang perlu diperhatikan, dipahami guru adalah transfer of knowledge to other challenge. Maksudnya di sini adalah bagaimana seorang guru mentransfer atau memberikan pengetahuan kepada para siswa atau peserta didik agar peserta didik itu dapat other challenge. Maksudnya di sini adalah melewati tantangan di dalam pembelajaran tersebut. Tantangan itu bisa itu berupa tugas atau latihan-latihan yang diberikan ataupun berupa mengungkapkan pendapat dalam ruang diskusi. Nah, untuk lebih kita mengetahui lebih lengkap tentang step 1 ini, apa yang harus kita ketahui, maka secara detail ada 5 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu transfer pembelajaran. Maksudnya adalah bagaimana
Anda maksudnya di sini adalah kita selaku seorang guru dapat menciptakan peluang bagi peserta didik untuk berlatih mentransfer pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran atau dalam unit atau dalam konteks baru di ruang kelas. Maksudnya di sini adalah di mana peserta didik dengan pembelajaran yang diberikan itu mampu mengaitkan pembelajaran itu ke konteks di luar dari yang dijelaskan atau dapat mengaitkan dengan kondisi lingkungan sekitar. Tidak hanya terfokus apa yang dijelaskan, baik itu dari teks bacaan ataupun dari sumber-sumber lain, baik itu berupa video ataupun gambar yang ditampilkan atau yang diberikan oleh seorang guru. Yang kedua, yaitu pembuatan makna. Maksudnya di sini adalah gagasan besar atau pemahaman spesifik apa yang akan dimiliki oleh peserta didik ketika mereka menyelesaikan pembelajaran atau unit atau konteks. Jadi pemahaman spesifik apa yang akan mereka dapatkan ketika pembelajaran ini telah selesai atau dalam pembelajaran itu berlangsung, mereka mendapatkan gagasan-gagasan besar apa. Yang ketiga, yaitu berkenaan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan esensial apa yang akan dieksplorasi oleh siswa. Nah, maksudnya di sini bisa disebut dengan pertanyaan provokasi atau pertanyaan pemantik dalam kurikulum Merdeka. Apa yang akan dieksplorasi? Dieksplorasi maksudnya dijelajah oleh siswa di dalam pembelajaran yang akan diterapkan oleh seorang guru berkenaan dengan materi-materi yang akan disampaikan nantinya. Dan yang keempat adalah akuisisi. Akuisisi inilah adalah berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan apa yang harus diperoleh oleh peserta didik. Maksudnya diperoleh ini adalah apa yang dia tahu, apa yang akan dia dapat dalam pembelajaran tersebut. Itu adalah sesuatu hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang guru agar pembelajaran itu memang didapatkan oleh siswa dan berpusat kepada peserta didik. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu berkenaan dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Apa CEP? CEP itu berkenaan dengan perangkat pembelajaran yang ditetapkan dan atau kompetensi konsentrasi dan tujuan pembelajaran yang perlu ditangani oleh pelajaran atau unit atau kursus, atau maksudnya kursus di sini adalah sebuah kelas. Jadi seorang guru harus menentukan CEP, perangkat pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diberikan kepada peserta didik tersebut agar mereka mudah memahami dan mengerti dari pembelajaran sehingga kompetisi konsentrasinya itu dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, itulah berkenaan dengan 5 poin penting dalam langkah pertama teori dari Big Word Design ini yang harus diketahui oleh seorang guru lepas dari hal-hal yang perlu diketahui secara umum tadi. Nah, untuk lebih memahami, mengerti dari langkah pertama ini, nah, kami dari kelompok 1 akan memberikan contoh bagaimana sih bentuk desain daripada langkah pertama ini agar kita mampu mengakomodasikan semua komponen-komponen yang ingin dicapai atau diperlukan dalam langkah pertama ini. Nah, berikut contohnya. Nah, dalam kelompok 1 itu telah membuat kerangka Big Word Design tahap pertama itu mengambil pembelajaran bahasa Indonesia dengan pokok materi yang dibahas di dalamnya itu yaitu tentang energi. Itu pada kelas 3 semester 2. Bisa dilihat di tabel ini bentuk tabelnya sebagaimana yang telah di-share di dalam LMS. Nah, kelompok kami
mencoba untuk memberikan contoh, mencoba untuk merancang daripada step pertama berkenaan dengan hasil yang diinginkan di dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan yang ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan di sini yaitu yang pertama berkenaan dengan pengetahuan 3.2 yang akan didapatkan oleh peserta didik, yaitu menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Nanti lingkungannya itu berupa lingkungan di sekitar sekolah ataupun tempat tinggal daripada peserta didik itu sendiri. Kemudian tujuan yang ditetapkan selanjutnya itu berkenaan dengan keterampilan, yaitu keterampilannya itu 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulis. Maksudnya di sini adalah bentuk tulisan dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Nah, dapat dilihat dari tujuan yang kami tetapkan, yang kami rumuskan, ini relevan dengan standar isi, tujuan kursus, program, dan hasil pembelajaran yang akan didapatkan oleh peserta didik nantinya. Jadi terarah dengan baik. Nah, selanjutnya dari tujuan yang ditetapkan tadi dalam ruang lingkup pengetahuan dan keterampilan, maka pemahaman apa yang akan didapatkan oleh peserta didik? Yang pertama adalah pemahaman tentang memilih informasi tentang sumber energi yang terdapat di dalam sebuah teks. Yang kedua, yaitu menguraikan informasi tentang manfaat sumber energi yang terdapat di dalam sebuah teks. Nah, manfaat energi ini dari sebuah teks mereka dapat mengeksplornya dalam lingkungan-lingkungan sekitar mereka, dalam kehidupan sehari mereka seperti apa. Kemudian yang ketiga, menjelaskan informasi tentang sumber energi yang terdapat di dalam sebuah teks. Peserta didik itu dapat menjelaskan sumber energi yang terdapat dalam sebuah teks. Setelah mereka dapat menjelaskan dalam sebuah teks, mereka juga dapat mengaitkan dengan lingkungan sekitar mereka, baik itu di lingkungan sekolah maupun di tempat mereka tinggal. Dan yang keempat, yaitu berkenaan dengan keterampilannya, yaitu menyajikan informasi tentang sumber energi dan bentuk energi dari eksplorasi lingkungan. Jadi sudah jelas di sini dua pengetahuan tadi, pemahaman yang didapatkan oleh siswa, dan dua keterampilan tadi, apa yang akan pemahaman yang akan didapatkan oleh siswanya. Jadi perumusannya sudah menyambung dengan tujuan yang ditetapkan tadi. Selanjutnya, untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang pengetahuan yang sudah dijabarkan tadi dan keterampilan yang sudah dijabarkan juga tadi di dalam bentuk 3.2.1, 3.2.2 untuk pengetahuan dan keterampilan berkenaan dengan 4.2.1 dan 4.2.2. Itu kita membutuhkan pertanyaan provokatif atau pertanyaan disebut dalam kurikulum Merdeka adalah pertanyaan pemantik yang akan memicu atau membuat anak itu bertanya-tanya. Dia merasa kepo, apa-apa, sehingga menggali motivasi mereka untuk terlibat dalam pembelajaran. Seperti apa pertanyaannya? Pertanyaan penting yang berupa provokatif atau pemantik ini, yang pertama yang kami rumuskan, apa yang dimaksud dengan energi kepada anak-anak? Bagaimana bentuk energi itu? Dari mana saja sumber energi berasal? Informasi apa yang akan kamu dapatkan dari sebuah teks yang diberikan oleh guru nantinya, yang ada yang disajikan oleh guru. Kemudian apa yang dimaksud dengan sumber energi? Kemudian bagaimana cara mengetahui informasi dalam sebuah teks berkenaan dengan energi tadi? Kemudian apa manfaat energi bagi kehidupan manusia? Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik provokatif untuk menggali
rasa ingin tahu, untuk memicu rasa ingin tahu daripada para peserta didik nantinya. Agar pemahaman yang sudah dirumuskan tadi itu didapat oleh peserta didik. Nah, selanjutnya adalah setelah kita merumuskan dari tujuan yang ditetapkan, kemudian pemahaman apa yang akan didapatkan, setelah pertanyaan penting berupa provokatif atau pemantik yang akan didapatkan oleh peserta didik, tadinya dalam pembelajaran, maka apa yang akan diketahui oleh peserta didik dan apa yang akan didapat oleh peserta didik dalam pembelajaran yang berlangsung. Maka dari rumus yang telah kami buat, yang pertama yaitu hal yang dapat diketahui dan yang akan didapat oleh siswa dalam pembelajaran, yaitu siswa dapat memilih satu informasi terkait sumber energi dengan tepat, baik itu kondisinya atau conditionsnya itu di dalam sebuah teks ataupun dengan mereka mengeksplorasi atau mengaitkannya dengan lingkungan sekolah atau lingkungan tempat mereka tinggal, atau bahkan lebih luas lagi jangkanya, itu bisa tidak hanya terbatas di lingkungan sekolah ataupun tempat mereka tinggal. Yang kedua adalah siswa dapat menguraikan 3 informasi terkait manfaat sumber energi dengan tepat. Nah, manfaatnya di sini. Nah, manfaatnya itu baik siswa itu dengan manfaat yang tertera di dalam sebuah teks tadi, mereka memahami sebuah teks yang diberikan guru ataupun sebuah video ataupun sebuah gambar ataupun hal lain yang ditampilkan oleh guru sebagai perangkat pembelajaran atau media yang digunakan untuk kondisinya. Nah, kondisi tersebut tidak hanya terpusat pada itu, tapi bisa juga dikaitkan dengan lingkungan sekitar siswa, yang lingkungan yang terdekat, yaitu seperti lingkungan sekolah dan tempat mereka tinggal, ataupun yang lebih luas lagi. Berkenaan dengan keterampilannya, yaitu siswa dapat menjelaskan satu informasi terkait sumber energi yang tepat. Mereka dapat menjelaskan informasi terkait energi yang tepat, baik dengan kondisi, yaitu dari sebuah teks atau sebuah gambar atau video yang disajikan guru, atau bahkan siswa tersebut dapat mengaitkannya yaitu dengan kehidupan sehari-hari mereka yang ada di lingkungan sekolah maupun sekitar. Kemudian yang terakhir yaitu siswa dapat menyajikan informasi. Nah, siswa dapat menyajikan informasi 5 informasi tentang sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulisan dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dan cermat. Mereka dapat menyajikan informasi tentang bagaimana sumber energi dan bentuknya, baik itu dalam sebuah teks ataupun visual yang ditampilkan oleh guru, ataupun bahkan mereka dapat mengaitkannya dengan lingkungan sekitar sekolah dan tempat mereka tinggal, ataupun dalam ruang yang lebih luas lagi. Jadi mereka di sini sudah jelas, siswa akan tahu apa yang akan mereka ketahui, yaitu berkenaan dengan energi-energi tadi. Apa itu energi, apa itu sumber energi, apa informasi dan manfaat dari mempelajari tentang energi, baik itu dalam sebuah teks, bacaan, atau dengan penampilan video dari seorang guru, atau bahkan mereka dapat mengeksplor lebih luas lagi dengan lingkungan sekitar sekolah atau tempat tinggal. Nah, apa yang akan didapatkan oleh siswa? Wah, jelas siswa dapat memilih informasi terkait sumber energi dengan tepat dalam ruang lingkup eksplorasi di lingkungan sekolah, dengan lingkungan tempat dia tinggal, dapat menguraikan informasi berkenaan dengan manfaat-manfaat energi itu ya di dalam ruang lingkup sekolah mereka, lingkungan sekolah dan tempat mereka tinggal bagaimana. Kemudian siswa dapat menjelaskan informasi terkait dengan sumber-sumber energi yang ada di lingkungan mereka, lingkungan sekolah mereka dan tempat mereka tinggal. Kemudian yang terakhir itu mereka dapat menyajikan sebuah informasi itu dengan menggunakan bahasa yang
efektif dan baku, cermat atau terstruktur tentang sebuah energi, sumber energi dan bentuknya, baik itu yang ditampilkan dalam bentuk teks atau visual, atau bahkan mereka dapat mengaitkan dengan lingkungan sekitar mereka, baik itu di sekolah maupun tempat mereka tinggal, ataupun bahkan lingkungan yang lebih luas lagi. Disinilah langkah-langkah dari step 1 itu begitu terlihat. Pembelajaran itu terlihat begitu terstruktur dan bermakna. Sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Dan siswa dapat memahami pembelajaran itu dengan baik, mengetahui apa yang mereka pelajari, dan dapat mengaitkan konteks yang mereka pelajari itu dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, mungkin itulah yang dapat dijelaskan saya, Inzoni, mewakili kelompok 1 berkenaan dengan Big One Design, step 1, Determinal Learning Goals and Objective pada pembelajaran UBD ini. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini, dalam penjelasan ini. Kami sangat memohon kritik dan saran sebagai perbaikan untuk yang lebih baik lagi dalam memahami, yaitu tentang understanding by design pada konsep Big One Design model untuk pembelajaran di PPG Prajab PGSD Universitas Bengkulu tahun 2022 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.